Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'mati tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Soleh dan soleha semua, bagaimana kabar antum pada pagi hari ini? Semoga antum semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya mengikuti pembelajaran walaupun dalam keadaan belajar online. Nah, soleh dan soleha semua, Ustadz mau tanya, apakah ada di antara antum yang berpuasa pada hari ini? Berhubung hari ini bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah, umat muslim di seluruh dunia berlomba-lomba melakukan ibadah puasa Arafah soleh dan soleha. Di mana puasa Arafah ini menurut hadis riwayat Muslim, puasa ini dapat menghapus dosa kita selama setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi semoga antum juga merupakan orang-orang terpilih untuk meraih berkah dari puasa Arafah ini ya soleh dan soleha. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sudah siap soleh dan soleha? Sikap berdoanya. Doa sebelum belajar tema dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Nah, siapkan buku tema dan alat tulisnya juga ya soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 5 dan 6. Nah, hari ini kita akan belajar 2 pembelajaran sekaligus, yaitu pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Oke, soleh dan soleha semua. Apakah antum masih ingat tentang cerita pawai budaya? Suku apa saja yang kamu ingat dalam pawai tersebut? Nah, sekarang kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Nah, kebetulan suku Minang ini berada di provinsi kita ya soleh dan soleha, yaitu Sumatera Barat. Nah, soleh dan soleha semua, apakah yang terpikirkan oleh antum ketika mendengar kata suku Minang? Apakah makanan tradisionalnya? Wah, sepertinya lezat ya soleh dan soleha. Di sini ada rendang, ada sate padang, dan ada lemang juga soleh dan soleha. Atau alat musiknya, di sini ada alat musik talempong dan ada juga alat musik saluang. Atau tari tradisionalnya, ini ada tari piring dan tari pasambahan. Nah, atau yang antum ingat dari kata suku Minang ini, tempat wisatanya ada Jam Gadang. Siapa di sini yang sudah pernah main ke Jam Gadang? Nah, di sini juga ada Rumah Gadang Pagaruyuang. Nah, coba dengar, ini ada musik dari Minangkabau. Masya Allah, sangat indah ya soleh dan soleha. Antum patut bersyukur karena antum lahir dan besar di Sumatera Barat. Karena Sumatera Barat sangat indah dan kaya. Nah, soleh dan soleha semua, silahkan antum buka buku temanya pada halaman 58. Di sana ada teks mengenai suku Minang. Nah, silahkan dibuka buku temanya halaman 58. Mari kita baca teks ini secara bersama-sama ya soleh dan soleha.
Nah, suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Nah, siapa yang sudah pernah baca cerita Malin Kundang? Nah, jangan jadi anak yang durhaka ya soleh dan solehah, nanti akan berubah menjadi batu kalau dikutuk oleh orang tuanya. Nah, dari teks suku Minang paragraf pertama ini, kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, soleh dan solehah. Nah, di sini Ustadz sudah membagi paragraf pertama ke dalam beberapa kalimat. Di sini ada 4 kalimat ya soleh dan solehah. Kalimat pertama yaitu menjelaskan suku Minang itu berasal dari Sumatera Barat. Nah, kalimat kedua masih menjelaskan tentang suku Minang atau penjelasan dari kalimat pertama. Nah, kalimat ketiga menjelaskan bahasa yang ada di Minangkabau. Nah, kalimat keempat masih menjelaskan tentang legenda suku Minang. Jadi, pada paragraf pertama, gagasan pokoknya berada pada kalimat pertama, yaitu suku Minang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Oke, paragraf kedua. Suku Minang mempunyai rumah adat yang khas disebut rumah gadang soleh dan solehah. Ini adalah gambar dari rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumahnya landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk soleh dan solehah. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut dengan gonjong. Nah, ini yang melengkung dan meruncing ke atas ini kita sebut dengan gonjong ya soleh dan solehah. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Nah, selain rumah gadang ada juga ya soleh dan solehah, orang menyebutnya rumah bagonjong. Nah, kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf kedua ini. Nah, di sini paragraf kedua ini menjelaskan tentang rumah adat dari suku Minang. Nah, rumah adat dari suku Minang ini adalah rumah gadang, sudah dijelaskan pada kalimat pertama. Dan kalimat kedua, ketiga, dan keempat ini merupakan pendukung. Kalimat pendukung tentang rumah gadang, yaitu pada kalimat kedua ini menjelaskan tentang bentuk dari rumah gadang. Kalimat ketiga itu menjelaskan tentang atapnya soleh dan solehah. Dan kalimat terakhir yaitu juga menjelaskan tentang bentuk atapnya yang berbentuk gonjong. Jadi pada paragraf kedua, gagasan pokoknya terletak pada kalimat pertama. Next, kita lihat pada paragraf ketiga. Di sini ada 3 kalimat. Nah, pada kalimat pertama menjelaskan tentang suku Minang ini memiliki alat musik tradisional yang disebut talempong soleh dan solehah. Nah, tadi sudah lihat kan gambar dari alat musik talempong. Nah, alat musik talempong ini dimainkan dengan cara dipukul soleh dan solehah. Alat musik khas Minang lainnya ada juga saluang. Saluang dimainkan dengan cara ditiup. Dari paragraf ketiga ini, bisakah antum mencari gagasan pokok dari paragraf ketiga ini? Nah, benar. Pada paragraf ketiga ini, semua paragraf ini termasuk ke dalam gagasan pokok karena di sini tidak ada menjelaskan suatu hal lebih tentang alat musik. Pada kalimat pertama menjelaskan alat musik talempong dan kalimat ketiga menjelaskan alat musik saluang, yaitu 2 alat musik yang berbeda soleh dan solehah. Jadi intinya suku Minang itu memiliki alat musik talempong dan alat musik saluang yang dimainkan dengan cara dipukul dan ditiup. Oke, kita next lanjut ke paragraf keempat. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, diantaranya tarian pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Nah, di sini ada 2 kalimat. Gagasan pokok pada paragraf ini yaitu suku Minang memiliki banyak jenis tariannya soleh dan solehah. Oke, dan paragraf terakhir,
yaitu tentang makanan khas Minangkabau. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate padang dan dendeng balado. Nah, di sini dijelaskan bahwa suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya, yaitu ada rendang, ada dendeng, ada sate padang. Jadi dari paragraf ini, gagasan pokoknya terletak di awal kalimat. Nah, soleh dan soleha, Indonesia kaya akan keberagaman. Masih ingat kan soleh dan soleha bahwa Indonesia itu memiliki tarian tradisional, pakaian adat tradisional, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan mempelajari tentang tarian tradisional. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang tari Bungong Jumpa, gerakan berdiri. Nah, masih ingat antum semua dengan gerakan berdirinya? Nah, kita akan ulangi pembelajaran tentang tari Bungong Jumpa. Tari Bungong Jempa berasal dari Provinsi Aceh Soleh dan Soleha. Kata Bungong Jempa memiliki arti bunga cempaka. Tari Bungong Jempa saat menarikan tarian ini, si penari akan melakukan gerakan berdiri dan gerakan duduk. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari gerakan berdiri. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari gerakan duduknya Soleh dan Soleha. Nah, coba perhatikan. Di sini ada gerakan F. Sebelumnya gerakan berdiri ada gerakan A sampai E. Selanjutnya gerakan duduknya kita lanjutkan, yaitu gerakan F. Perhatikan pada gambarnya. Ini si penari menepuk bahu dan pahanya Soleh dan Soleha sambil kepalanya menghadap ke kiri dan ke kanan. Itu gerakan F. Selanjutnya gerakan G. Tangan si penari berdiri, tangan kiri memegang siku, begitu juga sebaliknya Soleh dan Soleha. Nah, gerakan H, di sini si penari menepuk ke depan, menepuk ke tengah, dan menepuk ke atas. Dan gerakan I, kedua tangan si penari memegang lantai, serong ke kiri, dan serong ke kanan. Nah, seperti itu Soleh dan Soleha itu gerakan tarian Bungong Jempa. Gerakan duduk ya Soleh dan Soleha. Jadi, gerakan tari Bungong Jempa memiliki gerakan berdiri dan gerakan duduk, mulai dari gerakan A sampai gerakan I. Nah, semoga antum bisa mengingatnya ya Soleh dan Soleha. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai disinilah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga antum bisa memahami tentang suku Minang dan gerakan dasar tari Bungong Jempa bagian gerakan duduk. Dan marilah kita berdoa secara bersama-sama agar untuk minggu depan kita sudah bisa bertemu secara langsung ya Soleh dan Soleha, belajar langsung dengan Ustadz. Kita tidak perlu lagi belajar secara online. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir ya Soleh dan Soleha. Amin ya rabbal alamin. Nah, sampai di sini pembelajaran kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah dan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.